Salah satu kisah yang menarik mengenai tokoh Wiralodra, tokoh yang di kemudian hari menjadi Adipati Indramayu pada tahun 1678, adalah kisah di mana Wiralodra ini mampu menaklukkan banteng yang mengamuk. Uniknya, banteng yang mengamuk itu mampu dilumpuhkan oleh Arya Wiralodra hanya dengan sekali tempelengan saja. Kisah mengenai pertarungan antara Arya Wiralodra dengan seekor banteng yang mengamuk. Kemudian banteng itu dapat dimampuskan atau dapat ditaklukkan dengan hanya sekali tempelengan saja, itu dikisahkan dalam naskah Babad Bagelen. Dalam Babad Bagelen tersebut, pemirsa, dikisahkan bahwa dua orang pemuda kakak beradik yang bernama Bagustaka dan Bagussinga ini pada suatu ketika itu mengabdi atau bekerja kepada Kiai Pati di Mataram. Selama mengabdi di Kiai Pati di Mataram, tugas Bagustaka dengan Bagussinga ini sebagai orang yang menjaga logistik persenjataan gitu. Orang yang ditugaskan mengurusi kelengkapan ketentaraan gitu, seperti mempersiapkan senjata, kemudian mencatat senjata dan lain sebagainya. Itulah kerja daripada Bagustaka dan Bagussinga yang kakak beradik itu. Kemudian pada suatu ketika, pemirsa, rupanya banteng Jawa, banteng peliharaan Sultan Agung, pada suatu ketika itu mengamuk. Bantengnya ini dikisahkan cukup ganas, begitu, cukup besar, dan amukannya itu membuat prajurit Mataram kala itu kewalahan untuk menyergap banteng tersebut. Bahkan di antara beberapa prajurit yang melakukan penangkapan atau penjinakan terhadap banteng itu terkorban, sehingga di antara mereka itu dinyatakan tidak sanggup. Mendapati kondisi yang semacam ini, tentu Sultan Agung ini kan murka. Ya murka karena banteng tersebut itu membuat huru-hara di lingkungan keraton Mataram, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakkondusifan. Oleh karena itu, Sultan Agung dengan amarahnya itu menitahkan kepada khalayak ramai pada waktu saat itu bahwa barang siapa yang mampu menaklukkan banteng itu, banteng yang mengamuk itu, maka ia akan diberikan anugerah yang besar. Dalam posisi yang semacam itu, pemirsa, bahwa Bagustaka sebagai anak buahnya atau sebagai abdinya Kiai Pati Mataram itu diperintahkan oleh Kiai Mataram itu untuk terjun ke laga untuk melakukan penjinakan terhadap banteng tersebut. Sehingga mendapati hal semacam itu, Bagustaka kemudian terjun ke lapangan begitu, kemudian mengejar banteng dan melakukan upaya penjinakan terhadap banteng tersebut. Namun namanya juga banteng, pemirsa, ya, ketika mau ditaklukkan ini kan beringas. Ketika banteng itu melakukan penyerudugan, pemirsa, artinya mau menyeruduk Bagustaka ini, Bagustaka yang sebetulnya di pinggangnya itu terselip sebilah keris, ini memilih tidak menggunakan keris itu untuk melakukan penusukan terhadap banteng. Bagustaka lebih memilih melakukan penggamparan. Artinya ketika bantengnya itu menyeruduk, kemudian Bagustaka dengan kekuatannya itu melakukan penempelengan, tempeleng begitu, digampar, sehingga gamparan tersebut itu rupanya, pemirsa, di luar dugaan. Ya karena begitu sekali gampar, banteng itu langsung ambruk, dan bukan sembarang ambruk,
bahkan kepala bantengnya itu dikisahkan pecah begitu, berantakan, sehingga menyebabkan darah daripada banteng itu muncrat ke tubuhnya Bagustaka itu, sehingga kala itu Bagustaka dikisahkan bermandikan darah. Peristiwa semacam itu pemirsa dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya, termasuk Sultan Agung dan kemudian beberapa orang prajurit yang kala itu mengelilingi begitu. Dan Kiai Pati Mataram waktu itu melihat raut muka daripada Sultan Agung itu sepertinya marah begitu, karena banteng kesayangannya itu mati secara singkat dan bahkan matinya sadis di tangan Bagustaka. Jadi dalam hal ini Kiai Pati Mataram itu di samping kagum terhadap kemampuan abdinya dalam mematahkan atau dalam menaklukkan banteng, dia juga merasa takut. Jadi takut-takut nantinya Sultan Agung ini murka gitu, karena banteng kesayangannya itu kan mati. Namun pemirsa, setelah matinya banteng tersebut itu di tangan Bagustaka dengan sekali tempeleng itu, kemudian tanpa diduga-duga banteng betinanya, pasangannya itu mendapati banteng jantannya atau pasangannya itu mati, itu ngamuk juga begitu. Sehingga banteng betina itu mengamuk dan kemudian masuk ke medan itu begitu, di kerumunan orang itu, sehingga melakukan kebrutalan dan banyak orang-orang yang pada waktu itu terkena dampak daripada mengamuknya banteng betina itu. Nah, menghadapi hal semacam ini, pemirsa, Bagustaka sebenarnya mau menggampar lagi tuh si banteng betina itu, akan tetapi oleh Kiai Pati Mataram kala itu dicegah. Kiai Pati akhirnya memberikan kesempatan pada adik dari Bagustaka yang bernama Bagus Singa itu untuk melakukan peringkusan terhadap banteng betina itu. Dan singkat cerita kemudian ketika Bagustaka itu mundur dan memilih diam begitu karena diperintahkan diam, Bagus Singa kemudian terjun ke medan laga itu untuk mengamankan banteng tersebut. Tidak seperti kakaknya yang tanpa basa-basi langsung menempeleng banteng sebelumnya sampai mati, Bagus Singa ini banyak gaya begitu. Artinya Bagus Singa ini pandai menghibur orang-orang yang menonton di sekelilingnya, yang semulanya menjadi tegang itu merasa terhibur. Karena Bagus Singa ketika menghadapi banteng tersebut itu semacam mengerjai banteng itu. Artinya ketika bantengnya menyeruduk begitu, si Bagus Singa ini bersalto gitu. Sehingga kan orang-orang di sekelilingnya termasuk Sultan Agung itu merasa terhibur. Karena Bagus Singa itu ketika mau diseruduk atau mau ditumbuk begitu, Bagus Singa menghindar dengan gaya tarian-tariannya yang khas gitu ya, seperti perlombaan pejinak banteng yang ada di Spanyol itu mungkin begitu ya. Jadi dengan penuh gaya begitu Bagus Singa, dan sehingga suasana waktu itu menjadi bergemuruh dan riang gembira. Jadi mereka merasa yang dulunya merasa keadaan darurat gawat itu merasa terhibur oleh tingkah laku daripada Bagus Singa itu. Dan kemudian singkat cerita pemirsa, ketika Bagus Singa merasa sudah cukup menghibur orang-orang yang ada di sekelilingnya termasuk Sultan itu, Bagus Singa itu memutuskan untuk membunuh banteng itu. Kenapa dibunuh? Karena memang banteng ini memang sudah keterlaluan, jadi mengamuk dan sulit ditaklukkan. Sehingga dengan menyabut sebilah keris yang terselip di pinggangnya, Bagus Singa kemudian berhasil menusuk pusar dari banteng itu ketika beliau itu masuk begitu ke bawah banteng kemudian menusukkannya. Dan dari tusukan tersebut akhirnya darah memuncrat dan membasahi tubuhnya, dan kemudian banteng betina itu dikisahkan ambruk. Setelah kedua banteng itu mati, baik banteng jantan dan banteng betinanya, baik banteng jantan maupun banteng betinanya oleh dua orang kakak beradik asal Bagelen itu,
Rupanya Sultan Agung itu tidak marah, gitu. Ya, tidak marah meskipun banteng kesayangannya mati. Dan malahan Sultan Agung juga menunaikan janjinya, yaitu memberikan anugerah yang besar terhadap dua orang yang mampu menaklukkan banteng tersebut. Anugerah yang dimaksud itu adalah mengangkat Bagustaka sebagai seorang mantri dan juga mengangkat Bagus Singa menjadi seorang mantri. Dalam hal kaitannya dengan jabatan tersebut, pemirsa, ketika mengemban jabatan sebagai mantri itu, Bagustaka kemudian digelari oleh Sultan Agung Mataram itu dengan gelar Wiralegra. Sementara adiknya digelari dengan gelar Singapati. Nah, setelah itu maka kedua kakak beradik itu ya hidupnya lebih baik. Jadi yang semula hanya menjadi tentara biasa, tentara pengumpul logistik senjata dan mencatat logistik senjata di Kesultanan Mataram, menjadi seorang mantri yang tentunya mempunyai wilayah kekuasaan